Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Teuku Muhammad Iqbal dan partner saya Ansarudin. Sementara masih belum termonitor partner saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi, di mana ada 2 poin. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua adalah kepemimpinan dan manajemen. Baik, langsung saja ke poin A, yakni pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu ataupun tujuan organisasinya. Ini orang-orangnya semua. Mungkin yang lain bisa di unmute dulu ya, di mute dulu ya. Kepemimpinan itu membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan para pengikutnya yang menjadi para pelaksana untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi. Kemudian lingkup kepemimpinan itu sendiri tidak hanya terbatas pada permasalahan yang terkait dengan situasi internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan yang terkait dengan situasi eksternal organisasi dalam konteks penugasan maupun pengembangan sumber daya manusianya. Sikap kepemimpinan ini menurut Warren Bennis ada 4 sikap utama dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah mereka yang memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka pimpin. Kemudian mereka yang menumbuhkan kepercayaan, mereka juga yang mendorong tindakan dan pengembalian risiko, yang proaktif dan berani gagal demi meraih kesuksesan. Yang terakhir, pemimpin itu adalah orang yang memberikan harapan dengan cara yang nyata atau simbolis. Mereka yang menekankan bahwa kesuksesan akan dapat diraih. Poin selanjutnya setelah pengertian kepemimpinan adalah kepemimpinan versus manajemen. Kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kata-kata seperti pengambil resiko, dinamis, kreativitas, perubahan, dan visi. Sementara manajemen mempunyai pandangan yang dikaitkan dengan kata efisiensi, perencanaan, pekerjaan tertulis, regulasi, kontrol, dan konsistensi. Di sini ada tabel, di mana di tabel ini ada gambaran secara general ya perbedaannya manajemen ataupun pemimpin. Ada poin 1 sampai 7, teman-teman bisa melihat, cuman saya ambil 3 poin yang utama aja. Kalau manajer itu adalah dia itu pelaksananya yang melaksanakan, sedangkan pemimpin itu dia berinovasi. Kalau manajer itu memelihara, sedangkan pemimpin itu mengembangkan. Yang terakhir, yang poin yang ketiga ada manajer itu dia mengontrol, sedangkan pemimpin itu menginspirasi. Ini ada beberapa juga, ada 7 poin ya, perbedaan kepemimpinan dan manajemen menurut Reynolds dan Dremel 1989, di mana di sini ada 8 poin, mulai dari persepsi terhadap diri sendiri, terhadap fungsi, kepribadian, hubungan antar pribadi, kepedulian, tempat di organisasi, keusahaan, dan tujuan. Di sini saya ambil 3 poin aja yang utama. Yang pertama, persepsi terhadap fungsi. Kalau manajemen itu, persepsi terhadap fungsinya adalah peduli dan proses membatasi alternatif, kemudian peduli dalam proses praktik kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan leadership atau kepemimpinan dia tuh menciptakan konsep baru, melihat alternatif dan peduli dengan hasil, resultnya apa, goalsnya apa. Kemudian dalam posisi atau tempat organisasi, di sini manajemen itu
berkedudukan sesuai dengan jabatan struktural dan fungsinya. Sedangkan dalam kepemimpinan tempat di organisasi itu adalah kedudukan atau posisi di skala tingkat rendah hingga tertinggi. Jadi all tim dia menjadikan partner kerjanya. Ini menurut Watson, apa sih bedanya manajemen dan kepemimpinan itu? Kalau menurut si Watson, manajemen itu dia bagi menjadi 3, yakni strategi, structure, dan sistemnya. Sedangkan kalau kepemimpinan itu style, staff, skill, and share goal. Jadi kesimpulannya dari 2 poin tadi, saya ambil bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seseorang pemimpin untuk dapat merealisasikan goal atau tujuan dari individu ataupun organisasi. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi, mendukung, dan memberikan motivasi agar para pengikutnya tersebut mau melaksanakan secara antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan baik secara individu maupun organisasi. Kepemimpinan itu selalu dikaitkan dengan kata seperti pengambilan risiko, dinamis, kreativitas, perubahan, dan visi. Sementara manajemen selalu mempunyai pandangan yang dikaitkan dengan kata efisiensi, perencanaan pekerjaan, tertulis, prosedur, regulasi, kontrol, dan konsistensi. Di lain hal, para pemimpin juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar sebaliknya. Para manajer dituntut untuk melakukan hal-hal yang tepat. Mungkin itu aja dari saya. Sekian presentasi tentang kepemimpinan dalam organisasi, di mana ada 2 poin. Yang pertama, pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan versus manajemen. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, saya silahkan.